Wow, apalagi ngelihat Kairi menggunakan Fanny. Sonic bahagia. Ini jarang ya, kita kapan deh ngeliat terakhir Kairi pakai Fanny? Ada kan? Oh, seblak masih ada seblak. Seblak kalau Sonic. Apa? Gak ada lagi. Cimol. Oh, cimol. Tapi ya belum ada agresivitas yang cukup berarti sih sejauh ini kita ngelihat dengan adanya potensi antara match up antara Kalea dan juga Joe. Yap. Tapi akhirnya ya hero lain untuk Ryota juga selain Blue, Yap. juga Hilda. Kita ngeliat dia pakai Arnold sekarang. Oke, masalahnya kita akan lihat ya nih Ryotanya akan bermain lebih ke damage atau hybrid. Biasanya sih satu Fury ya biasanya. Satu modal Fury ya. Modal Fury defense item biasa ya. Tapi ada yang ke Hunter Strike juga. Gitu. Yap. Dan apakah untuk sisi power ya dari The Liquid ID ini cukup Om untuk bisa menghentikan laju dari Fanny? Bisa kalau Winnie-nya masih nyimpen nih buat Tsunami Slam-nya. Selain dari itu kayaknya susah deh. Fanny bakal bebas Kairinya nanti. Dan dari emblemnya juga kan assassin kan buat si Fanny-nya. Incar early game jelas ini. Ada juga Range 2 bahkan dibawakan bersama dengan Cecil. Oke, ada 20 Yourself Together juga ya. Yep. Lumayan banget sih untuk memotong apa yang ada di Buset, dan sekarang Fanny hadir tuh lihat. Memberikan efek kejut. Kejut aja. Kejut aja. Gak ada follow up-nya lagi. Masih menunggu karena di dalam 10 detik ke depan ya Turtle akan segera muncul. Tapi battle nih antara Fanny dan juga Joy untuk di objektif. Ini berarti PR untuk setupernya duluan nih. Ya, mereka harus membiarkan maksudnya EXP-nya yang start duluan. Tapi itu sedikit banget. Kita tahu bagaimana Sans dengan Cecil juga power ya. Sering memang diperaya untuk diambil di pilihan kedua dan ketiga. Oke, ini Kairi mau hadir nggak di turnamen pertama? Kayaknya enggak deh ya. Cuman sekarang Keyboy terlalu dalam kan, tapi tadi ternyata ada satu random muncul seperti yang cukup terlalu cepat. Dan sekarang pertempuran terjadi, terbantinglah sudah Ryota menjadi korban yang pertama. Turtle dapat, White Kill dapat, nikmat banget. Tapi Kairi seperti tidak mau berdiam diri. Hanya saja tidak untuk waktu yang lama balik badan. Yes, dan Fanny ya trennya untuk di minggu ini kayaknya masih belum terlalu positif ya. Belum kalau buat Fanny-nya juga. Karena kayak Fanny butuh early game. Dan Turtle juga kan lumayan susah ya buat Fanny bisa setup duluan. Oke, sementara sekarang dari talent prediction, imbang. Bukan imbang ya. Saya kira kalian ke Onyx kan? Iya ya. Ternyata. Ya, ternyata kita berbeda. Berbeda Om. Oke, bagus ya. 3-3. Tapi condition sekarang masih dipegang dengan tim Liquid ID. Setup mereka juga yang lebih nyaman ternyata. Apalagi Joy dari Favian ternyata tidak bisa dihentikan tadi. Yap, emang power sih dan nyaman banget ya terlihat. Web itu dia, Web Dragon langsung dikeluarkan. Dan Widih, satu robot utama pun langsung selesai. Namun sekarang coba lihat Ryotanya terjebak, untung masih bisa kabur. Yes, satu point kill yang akhirnya bisa ditabung sama Onyx, membalaskan keadaan, mempersempit lagi dari segi ketertinggalannya. Tapi Keyboy ini udah mulai bermain agresif nih harusnya. Tadi bahkan membungkam Flicker juga bersama dengan Way of the Dragon. Itulah yang terjadi tadi. Ryota masih aman ya sejauh ini. Meskipun tadi sempat untuk muncul juga, sempat untuk memberikan bantuan buat teman-teman yang lain. Iya, dan ini terlihatnya justru temponya pelan banget Om. Nah itu baru gue bilang, ada Fanny tapi tempo pelan seperti ini. Iya, 2 pick over tapi temponya pelan banget. Dan ini agak rugi untuk Onyx ya kalau mereka lebih lama lagi bermain pelan ini. Karena mereka yang akan direct. Dari kekuatan juga TLI ini mereka akan jauh lebih sustain. Itu dia, mereka berhasil sepertinya langsung mengipasi area perkembangan yang dimiliki oleh Kairi itu sendiri. Namun sekarang Ryota yang menjadi korban. Hanya saja Tsunami Slam berhasil mendapatkan, dan Kairi berhasil menjadi korban dan mission complete. Diangkat Tsunami Slam, dibuka tembok, gak ada jalan untuk pulang. Dengan adanya steel cable pun gak nolong. Yap, dan lagi membuka untuk peluang mendapatkan Turtle ya. Full objektif bagi TLID. Biar mereka dapat tanpa ada keraguan sama sekali. Oh, di satu momen lagi ya. Turtle didapetin, Purple Buff didapetin juga, Kairinya tumbang, keuntungan berlipat. Diamankan oleh tim Liquid ID dan memang secara kedua belah gold laner nih, ini masih dibiarkan dulu independen. Belum terjadi keramaian juga ke area dari gold lane-nya. Ya, tapi kalau independen seperti ini, aku ngelihatnya nanti Kyo yang kecil lebih bahaya. Memang hari ini kayak win rate-nya kecil misalnya di minggu yang sekarang. Tapi mereka punya Kalea yang juga aktif dari tadi. Dan Kalea plus ada badan di belakang. Ada umpannya ya, tinggal disambut aja. Tapi ya, kita akan melihat kembali. Oke, itu dia, ada sebuah inisiasi lagi dilakukan, di mana sekarang ditarik lagi ke arah belakang dan mau tidak mau flicker. Informasi yang berhasil mereka ambil. Ya, dan Chushinnya juga ini menjadi PR tersendiri untuk Keyboy ya.
kayak efek knockdown dengan Lantern Flare kan. Dan itu menambah lagi satu setup buat Kari nanti. Yep. Wow. Dan diam-diam Fabian berhasil untuk bisa menghancurkan satu buah outer top turret. Udah fix dikasih satu landing langsung kan. Iya, biasanya kita ngelihat split push lebih aktif bisa dilakukan sama Fanny. Yes, tapi sekarang kita melihat lebih rajin ya buat Joy-nya. Yang ternyata bisa berjalan juga. Dan sedikit panggilan untuk TLID. Berusaha untuk sedikit meng-cancel tadi di purple buff untuk Onyx. Tapi langsung dijaga juga 5 pemain ada di purple buff. Demi biar Kari dapetin buff. Iya, minusnya berarti landing yang lain. Kayak begini ya. Bolong bolong. Iya, bawahnya langsung bisa didapetin juga. Dan lagi-lagi nih keuntungan yang bisa dipegang sama tim Liquid ID. Dan apa yang harus dilakukan sama Onyx? Mereka mau coba untuk inisiasi, tapi masalahnya Kibo yang coba untuk diandalkan diri di paling depan, dia aja keganggu sama Chushin. Ya, ya pasti sama sih. Ini lebih ke mainin buat Kibonya juga bisa umpan seperti tadi dapetin first blood buat Onyx. Karena mereka masih menunggu juga kan. Ini sudah mulai kumpul juga 4. Wah, itu dia tidak strike tadi dikeluarkan. Tidak connect ke arah siapapun. Masih terlalu jauh ya dari targeting area yang diinginkan oleh Widi. Dan ini penguasaan dari segi vision juga sudah dilakukan oleh tim Liquid ID. Dan Kiboy nggak bisa bergerak terlalu maju. Akan ada di paling depan. Yap. Dari display ya. Itu dia. Konsil terlihat, namun tidak ada flicker, berarti tidak ada efek kecil bisa dilakukan. Bahkan untuk sekarang coba lihat Kiboy yang menjadi korban. Namun tertinggallah sudah satu play di mana Ryotanya malah menjadi korban yang kedua. Turtle kembali diamankan perfect. Wow. Buat tim Liquid, Iya. Badang, Chushin, Joy, Makanya power. dapetin kalian juga yang bisa menukarkan untuk Chow kan. Hampir sama. Untuk tipe-tipenya juga. Tapi ya Kairi memperjuangkan sebuah lane dan mendapatkan bottom turret juga. Ada Melvic Roar tadi buat Kairi. Jadi ada tambahan penetration setelah heptasis yang dibuild untuk first item dia. Yep. Tapi sejauh ini lumayan tertinggal sih karena Fanny harus bisa dapetin poin di awal. Dan apakah ini memang kayak kita udah terlalu banyak melihat Fanny ini di ban? Jadinya di saat adanya Fanny yang terlepas dan mungkin startnya udah harus adaptasi lagi dan itu perlu adaptasi ulang. Bisa jadi atau banyak hero cancellation kayak banyak control juga kan sekarang yang bisa pegangin ke Fanny-nya. Jadi contohnya seperti sekarang ada Badang yang diambil. Masih ada Tsunami Slam yang bisa dipakai dengan Winnie juga. Dan si Fat kumpul ini yang bahaya nih karena masuk ke dalam menit yang kelima, menit yang keenam ketika satu lane sudah diberikan buat jungle-nya, empatnya yang sudah kumpul ini. Kalau mereka punya efek kontrol yang banyak, lawan akan tidak bisa bergerak sama sekali. Iya, dari kemarin kayak tim udah mulai coba untuk memancing menyuguhkan Fanny loh. Ya kan ya tawarin aja Ambil aja nih Fanny, bawa Fanny ya. Ini udah mulai terlihat ya, nih Fanny kayaknya mulai bisa dilepaskan juga. Karena ya balik lagi dengan hasil yang membuktikan ya trennya masih belum terlalu menunjukkan yang positif. Tapi ini dia untuk in-game equipment di menit yang ke-8. Ya, dipegang Kyo 1700. Punya Golden Staff. DHS juga bakal jadi sebentar lagi. Wind of Nature ya. Ini sejauh ini adalah Kari teraman dan juga ternyaman. Iya, kayak Dan apakah ini Fanny terintrovert? Wah. Kenapa? Ya kayak mungkin ya itu tadi yang udah disampaikan sama Momo bahwa assassin emblem. ya Tapi nggak terlalu yang agresif di awal. dan cenderung pasif ya. Cenderung pasif tadi. Cuman dari Onyx juga mereka ambil Fanny-nya ini biar gak jatuh ke tangan Fabian. Iya. Karena Fabian meskipun kondisi ya, dari meta kita tahu Joy gak terlalu bagus, dia tetap pakai Joy dan tetap power juga buat Fabian. Dia sudah punya Sky Piercer. Ya masalahnya Widi juga udah punya fleeting time nih. Iya. Tsunami Slam bakal jauh lebih aktif sekarang. Sering ngebanting ya nanti. Kiboy kena terus sih. Wow. Kiboy sulit mendekat namun baru tak terlihat. Langsung hilang. Ada batas Slam tadi seperti yang udah gagal namun The Wave Dragon dikeluarkan oleh Kiboy. Tetap menjadi korban namun Fabian kali ini menghilang dengan sangat cepat dibalaskan oleh Onyx. Ya dan langsung menghilang seketika ya untuk Ryota yang terangkat. Karena kita ngeliat dari Ryota udah 4 kali harus merasakan yang namanya layarnya abu-abu. Karena memang Oke. Harus Kairi, masih berbelok saja namun dibantinglah sudah. Kairi harus merasakan bagaimana panjang juga damage yang bisa dihasilkan itu oleh dia. tim Liquid ID. Chain CC ya. chain sisi sinergi yang dijalankan. Jadi saling nunggu juga. Tsunami Slam dibuka, Fistech nyusul habis itu. Ketika mendarat tadi. Itu Tsunami Slam dalam waktu yang berdekatan kan. Thanks to fleeting time. Ya. Dan itu dia fleeting time. Ayo item ya. Yang dipakai memang dari kondisi menang jadi baru bagus gitu. Kalau lagi kalah pakai fleeting time kayaknya kita angkat pun gak bakal tumbang musuh. Dan Ryota juga tinggi banget ya. Secara kita ngelihat memang ada Fury Hammer tadi seperti yang apa Om Wawa sampaikan juga. Dan Thunderbelt ini nggak cukup untuk bisa menahan damage yang bisa disumbangkan dari tim Liquid ID Om. Ya, kalau Thunderbelt belum ya buat sekarang.
harus nunggu lagi beberapa saat baru efisien. Yap. Mungkin dapetin plus 10 lah baru lumayan ada rasanya dikit nih buat hybrid defense-nya. Ya, dan sekarang memang dimanfaatkan dulu ya waktunya. Udah makan dulu aja depannya. Sementara dengan adanya penguasaan map nih yang diberikan oleh tim Liquid ID, ini sulit banget untuk Onyx bisa maju karena dari tadi ini Lantern Flare bener-bener menghantui loh, menyenteri rerumputan. Bukan hanya itu ya, dia punya Sky Pierce. Itu dia yang akan jauh lebih mengerikan. Yes. Dan nggak bisa bergerak sama sekali. Mau mendekat, Tsunami Slam, dan di belakangnya siap Speedy Light Wheel. Dilempar spinning juga kalau ada fist break yang kena tadi. Cuma masalahnya juga dari midi pinter banget manfaatin momennya ataupun timingnya gitu loh. Jadi pas-pas aja gitu dapat Fanny nggak cuma sekali loh, berapa kali loh dari tadi. Jadi Fanny lagi numpang lewat, mungkin ada berhentinya sebentar banting gitu kan. Ya, karena kan kayak gak perlu nyari ya. Fanny perlu bakal nyamperin. Tinggal targeting aja. Dan sekarang Lord akan masuk ke dalam satu buah base turret di top lane. Tapi sepertinya pasif akan di-trigger terlebih dahulu di arah tengah. Itu dia. Mereka mencoba untuk bisa menabrak lagi area pertahanan tapi masih gagal. Masih santai dulu lah. Ya, ini masih menit 11 juga. Ini masih Lord yang pertama. Volley defense yang di-trigger juga. Sementara split push yang sedang coba untuk dicanangkan ya oleh Onyx. Karena memang besting yang bisa dilakukan seperti itu ya kayaknya, Om. Ya mancing buat split push karena yang bisa jalanin juga kan Joy buat lane jauhnya. Jadi ya sama-sama mereka harus kehilangan jungle untuk bisa dorong lane yang jauh atau yang cukup aman lah untuk mereka nanti. Walaupun secara mobilitas sebenarnya masih bisa dipegang sama Fanny ya. Tapi terms and condition apply nih. Apply bener. Energinya. Ya, dan ini dia. Sebenarnya dari Onyx mereka punya stance. Mereka masih bisa defense. Asal mainnya memang benar-benar hati-hati di belakang. Nunggu momen yang dibuka dengan Tia Lady juga bisa. Karena kalian juga kan harus maju ke depan ya. Untuk menciptakan Tsunami Slam. Ya, tapi ini ada apa dengan dua tim ini? Bermain sangat-sangat menahan sekali temponya. Ini kayak kita ngelihat ya, banyak tim-tim MPL ID yang memang hobinya baku hantam. Yep. Tapi ini benar-benar tenang, objektif, fokus, sabar. Gak banyak loh movement-movement yang jadi mistake gitu Nah, yang terjadi. Bisa juga mereka butuh poin win kan. Iya benar sih. Jadinya terlalu hati-hati ya. Jadi harus hati-hati nih sekarang. Karena kalah satu match ya, sangat berasa ini bakal susah nanti untuk bisa manjat lagi ke atas. Tapi kadang terlalu hati-hati juga jadinya nggak bagus ya. Ya kayak ninggalin karakter ya. Ragu-ragu jadinya takutnya. Alright, tapi ya kita akan kembali lagi dengan 6.500 gold lead yang sekarang dipegang oleh tim Liquid ID. Dengan keunggulan yang mereka pegang juga ini nggak kembali menambahkan CC mereka untuk ngasih pressure. Tetap ya, mereka bakal santai juga. Bakal main di objektif, di Lord misal nanti yang akan dicari. Dan Savero sejauh ini dari itemnya juga tadi ada si Halberd. Dia punya si Halberd, dia punya BOD, punya Melvigan, oke. Jarak sebenarnya cukup buat Savero. Tapi kita belum melihat Savero ini bisa juga ngedel damage yang maksimal buat lawannya. Karena depannya benar-benar babak belur duluan sih. Terutama Ryota yang nggak segen-segen dimakan. Si Boy juga sulit untuk bisa ngasih umpan. Ya, masalahnya memang kalau ditarik langsung dengan Tsunami Slam pasti hilang tuh Ryotanya. Nggak bisa nahan, karena damage Karim sudah terlalu besar. Dari item attack-nya kan sudah jadi semuanya dia. Yep. Dan sekarang Lord yang sudah ter-enhance akan di-set up terlebih dahulu oleh tim Liquid ID. Ini diam-diam di SKL cepetan. Hey, apa yang terjadi? Dan sekarang berhasil lagi mengamankan karena Lord Jet dan Keyboy menjadi korban arang selamat 4 player Purple Buff yang mau tidak mau harus diikhlaskan. Itu Aran hampir tumbang ya, tapi ada shield yang membuat dirinya selamat tadi. Yep. Tapi lagi-lagi purple buff yang tidak dimiliki oleh Kairi. Di mana posisi mereka juga sekarang adalah harus melakukan defense. Jadi untuk panjang lane jauh ini bakal berat buat Kairinya. Yep. Ayo, Terus dari tadi juga Yes nih pengganggu Keyboy banget ya. Teman-teman bisa lihat di atas 1649 cuman 1 menit doang ya dan sudah Mau maju kena angkat. Nah, maju kena angkat. Belum dari yang Aran, belum dari Widi-nya lagi bullshit deh. Oke. Lord akan bersilaturahmi lewat atas. Sementara sekarang Kairi bagian bawah mencoba untuk memanjangkan landing. Tapi Lord perlahan tetap akan masuk dalam area defensif dari Onyx. Yap, Benturannya hancur satu tapi sejauh ini masih ada Kairi dan juga Sans ya. Widi tidak strike dan connect. Tentu sekarang ada satu lagi sudah bisa dikeluarkan namun Widi kehilangan dari immortalnya. Tapi Widi yang masih sempat kabur aja tidak saja untuk Mafian. Ada WW di dalam tubuh dari Kyo. Namun sekarang waktunya untuk Kairi bisa membalaskan keadaan double kill. Didapatkan sekaligus. Ya, 4 pemain yang hilang dari tim Liquid ID. Mereka melakukan inisiasi. Oke. Yes Kyo. Oh, Sudah terlihat. gak ada purple buff. Tidak ada energi kali ini. Tidak ada bahan bakar untuk Kairi. Ya, diurungkan ya. Dia gak mau terlalu greedy juga untuk nabrak langsung. Tapi ini tim Liquid ID akhirnya kita ngeliat ada mistake. Yap. Dimana coba untuk melakukan inisiasi.
inisiasi di saat tidak ada lagi wave minion masuk ke dalam base turret tengah. Nah itu kita bilang tadi, tunggu dulu nih. Nah. Tunggu karena mereka yang harus melakukan inisiasi. Dan Waduh, sakit banget. Oke, YSKL mau tidak mau menjadi orang terakhir yang memang harus bisa mempertahankan karena landing ada berhasil mendapatkan karat dari Saveru, tapi terlalu sakit pula di Bencia. YSKL berhasil dihancurkan sementara Saveru berhasil dihilangkan pula, tapi Maftian harus menjadi korban tambahan. oke, 6.500 gold lead yang tadi dipegang oleh tim Liquid ID seperti tidak apa-apanya. Karena lihat bagaimana movement yang akhirnya bisa dipanis 2 kali kesalahan beruntun Kesalahan demi kesalahan yang terjadi tadi. dalam waktu berdekatan. Dan itu semuanya dimulai karena satu hal. Terlalu overdive. Terlalu masuk dan ingin mengeksekusi buru-buru istilahnya. Dan akhirnya mereka baris berbaris tadi bahkan ya. Di absen ya. Di absen juga. Sayang sekali untuk tim Liquid ID. Secara stacknya juga dari Suns 262. Lumayan sakit nih sekarang. Udah lumayan lah. Bad impact ya kan. Main gampar udah meriang ini. Iya, agak benjol dikit lah ya. Benjol. Ya, panas ini udah badan ini panas. Ya tapi kalau misalkan emang balik lagi dari tim Liquid ID, ini juga bermain dengan waktu, combo, area of effect dari Suns dan juga Saveru ini bakal jadi PR buat mereka kayak tadi. Mereka nggak expect dengan damage dari Saveru yang ternyata juga besar sekarang. Saveru bahkan sudah punya full item jadi ya. Wait, ya. Hampir saja tadi mendapat Kiboy, namun serangan akan terjadi. Ada 4 player tidak serahkan langsung dikeluarkan. Winnie mencoba untuk bisa mendapatkan lagi, tapi flicker dikeluarkan oleh Kiboy. Berhasil tadi mengamankan pergerakan dari Kiboy, tapi mereka tidak mau melanjutkan kembali karena Lord sudah hadir. Ya, ini bahaya banget ya kalau tadi benar-benar komit menuju ke arah Kibo yang dia juga masih punya Shunpo. Ini bakal bahaya dan tim Liquid ID mereka menurunkan kembali tensinya ya karena fokus untuk menuju ke arah Lord yang saat lagi bakal menjadi Lord Evolve. Yep. Setidaknya nih ya, flickernya Kibo sudah hilang tadi. Ya, Cuman di satu sisi Aran, flickernya bentar lagi Om. Oke. ini juga masalahnya lane jauh nih jadi PR buat Onyx. Yap, itu dia. Ada status tsunami slam langsung dikeluarkan begitu saja. Bahkan daripada berbeda. Kiboy yang berhasil dihancurkan, tapi Kairis pun kali ini langsung menangkap jauh dengan sangat cepat. Saveru tidak bisa terlalu mendekat untuk bisa mengatakan damage. Saveru. Sekarang berikan langsung main untuk bahagia pada Yes Kill. Sakti terakhir, namun sekarang waktunya untuk Fabian. Berhasil mendapatkan pula, namun triple kill didapatkan oleh Yes Kill. Maniaka karena sedikit lagi. Giat didapatkan Yes Kill. Chusin notabene hero utility, Sky Piercers masuk ke Maniac dan wipe out terjadi. Wow, ini dia satu momen yang begitu baik langsung didapatkan dan game